tugasnya itu adalah mempresentasikan tentang surat setoran pajak atau yang biasa disebut juga SSP ya. Ya Pak. Ya Pak. Bapak tinggal dulu ya. Ya Pak. Aduh, tugas dari Pak Johan banyak banget lagi. Mending scroll TikTok dulu ah. Mana sih? A few moments later. Aku harus cek baju ini. Mana sih kontaknya? Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan tentang surat setoran pajak. Jadi surat setoran pajak ini yang atau biasa disingkat SSP itu merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang pada kas negara. Ini tuh biasa pembayarannya tuh melalui kantor pos, melalui bank badan usaha milik negara, atau bank badan usaha milik daerah. Atau juga bisa melalui pembayaran lain, tapi ini tuh harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan juga fungsinya itu sangat simpel, hanya sebagai alat bukti pembayaran saja. Nah, sampai sini aja ya Chelsea, sisanya kamu cari sendiri ya. Semangat belajarnya. Mau belajar dulu deh. Mana sih materinya? Loh, materinya nggak ada di buku. Aduh, gimana dong? Ah, udahlah.
banget. Nanti istirahat dulu. Loh, aku di mana? Ada teko. Jangan-jangan kayak di film-film. Beneran kayak di film-film. Aku adalah pria yang akan menemanimu di sini untuk menjalankan sebuah misi. Apabila kamu tidak bisa menjalankan misi ini, kamu tidak akan bisa keluar dari mimpi ini. Jika kamu menyelesaikan satu misi, kamu akan mendapatkan materi SSP. Ayo ikutin aku. Di sini sudah ada misi pertama kamu. 1 ditambah 1, 3. 2 ditambah 2, 7. 3 ditambah 2, 1. Berapakah 2 dikurang 1? Jawablah dengan logika. Pasti 1. Jawaban Anda benar. Silakan scan code-nya. Selamat, Anda berhasil mendapatkan materi mengenai Surat Setoran Pajak Standar atau SSP Standar. Surat Setoran Pajak Standar atau SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau pengitoran pajak yang terhutang kepada kantor penerimaan pembayaran. Lalu, fungsi SSP itu apa? Untuk fungsinya adalah bisa juga digunakan sebagai bukti pembayaran yang ukuran, bentuk, dan isinya telah ditentukan. Lalu, bisa digunakan untuk apa saja? Surat setoran pajak standar bisa digunakan untuk melakukan pembayaran segala jenis pajak, mau yang final maupun yang bukan final, kecuali pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Surat SSP standar dibuat sebanyak 5 rangkap yang diperuntukkan. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua digunakan untuk KPP atau kantor pelayanan pajak melalui KPPN, kantor pelayanan perbendaharaan negara. Yang ketiga digunakan wajib pajak untuk melapor ke KPP. Yang keempat digunakan sebagai arsip kantor penerimaan pembayaran. Dan yang kelima atau terakhir adalah digunakan untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Terus kalau lembaran pertamanya hilang gimana dong? Bagaimana jika lembaran pertamanya hilang? Jika lembaran pertamanya hilang, maka Anda bisa mengunjungi KPP. Lalu pihak KPP akan meminta Anda untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ada SSP yang hilang. Atau Anda juga bisa membuat surat permintaan yang meminta salinan dari SSP yang hilang. Lalu Anda ajukan ke KPP untuk mendapatkan persetujuannya. Selanjutnya akan ada misi kedua. Ayo ikutin aku. Baik, di sini sudah ada misi kedua Anda. Sebutkan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Baiklah, karena kamu sudah menyelesaikan tantangan dari saya, kamu mendapatkan materi surat setoran pajak khusus. Surat setoran pajak
khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan surat setoran pajak standar dalam administrasi perpajakan. Surat setoran pajak khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak atau disingkat MP3 atau MP3 dengan Dirjen Pajak. Surat setoran pajak khusus dapat diperbanyak dan berfungsi sama lembah kelima surat setoran pajak standar sebagai pengganti bukti potong atau bukti pungut dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang oleh kantor penerima pembayaran. Surat setoran pajak khusus paling sedikit memuat keterangan yaitu NPWP, nama wajib pajak, identitas kantor penerima pembayaran, mata anggaran penerimaan atau disingkat MAP atau kode jenis pajak dan kode jenis setoran, masa pajak atau tahun pajak, nomor ketetapan atau untuk pembayaran STP, SKPB atau SKPKBT, jumlah dan tanggal pembayaran, nomor transaksi pembayaran pajak atau NTPP dan atau nomor transaksi bank atau disingkat NTB atau nomor transaksi pos atau disingkat dengan NTP. Begitulah materi yang kamu dapat dari menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh saya. Nah, misinya sudah selesai. Masih ada misi ketiga. Ayo, ikutin aku. Nah, baik, di sini sudah ada misi ketiga Anda. Baik, di misi kali ini sudah terdapat barcode yang ada di belakang lehermu. Hah? Barcode? Jadi, kamu harus men-scan barcode yang terdapat di belakang lehermu. Saya akan kasih clue. Jadi, untuk men-scan barcode yang terdapat di belakang lehermu hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Dan seseorang itu adalah monster yang terdapat di sana. Kamu harus mengalahkan dia, lalu hanya dialah yang bisa men-scan barcode di belakang lehermu. Apakah siap? Tentu saja siap. Baiklah. Silakan ke sana. Ayo. Kamu mau mendapatkan materi? Tidak semudah itu ya. Terimalah jurus apiku, jurus api panas. Oh, tidak. Baik, karena kamu telah menyelesaikan misi ini, maka kamu akan mendapatkan materi ini, yaitu surat setoran pajak khusus dapat digunakan untuk pembayaran sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan atau PPH atas pembayaran fiskal luar negeri, MAP atau kode jenis pajaknya 411128, kode jenis setoran 100 yang dibayar pada counter-counter di bandar udara dan pelabuhan laut. Baik, kemudian yang kedua ada pajak penghasilan pasal 26 subjek pajak luar negeri, MAP atau kode jenis pajaknya 411127, semua kode jenis setoran, baik untuk perorangan maupun badan. Kemudian yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang atas pengalihan aset dalam rangka restrukturisasi perusahaan, atau MAP atau kode jenis pajaknya 411221, lalu kode jenis setoran 10004. Lalu yang nomor 4 adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. MAP atau kode jenis pajaknya 411221, kode jenis setoran 101 atau 102.
Kemudian yang kelima ada pajak penghasilan atau PPh pasal 22 impor dan PPN impor atas barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan kiriman pos sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. MAP atau kode jenis pajaknya 411123, pajak penghasilan PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut. MAP atau kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 900. Kemudian yang nomor 6 ada pajak pertambahan nilai atau PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. MAP atau kode jenis pajaknya yaitu 411221, kode jenis setoran 900. Pajak hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP. MAP atau kode jenis pajak adalah 411128, kode jenis setoran 402. Sepanjang telah mendapat surat keterangan dari kepala kantor pelayanan pajak setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP. Baik, sekarang yang nomor 7 ada pajak penghasilan atau PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP. MAP atau kode jenis pajaknya 411128, kode jenis setoran 403. Sepanjang telah mendapat surat keterangan dari kepala kantor pelayanan pajak setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP. Kemudian yang ke-8 ada pajak pertambahan nilai atau PPN kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP. MAP atau kode jenis pajak 411211, kode jenis setoran 10003. Baik, itulah materinya. Terima kasih telah menyelesaikan misi ini. Nah, misi ketiga sudah selesai. Masih ada misi keempat nih, ada koordinator. Nah, di sini sudah ada misi keempat Anda. Selamat datang, ah. Ini ada misi baru, ah. Ini pintu lu harus buka. Silakan coba buka ini pintu, oh. Memang gampang dong, doang. Kok nggak bisa sih? Apa kunci ya? Atau antonim dari kata dorong? Selama dalu orang sudah berhasil membuka pintu ini ya. Loh, kan petunjuknya didorong, kenapa bisa ditarik? Lu orang jangan lihat ini loh, ini hanya tipuan semata. Nih silakan scan QR. Karena lu orang sudah selesaiin misi dari OE, jadi sekarang OE jelasin tentang SSPCP. SSPCP itu singkatan dari Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor. SSPCP dalam rangka impor adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Adapun perihal khusus tentang SSPCP dalam rangka impor, yaitu pertama, SSPCP yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN adalah SSPCP lembar ke-3A. Yang kedua, apabila SSPCP tersebut terdapat pembayaran PPNBM impor, maka SSPCP yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPNBM adalah fotokopi SSPCP lembar ke-3A. Yang ketiga, SSPCP yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPh adalah SSPCP lembar ke-3B. Yang keempat, SSPCP yang diterima KPP dari KPPN digunakan untuk administrasi penerimaan pajak penghasilan adalah SSPCP lembar ke-2B. Yang kelima, SSPCP yang diterima KPP dari KPPN digunakan untuk administrasi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah SSPCP lembar ke-2C. Yang keenam, apabila dalam SSPCP tersebut terdapat Yang keenam, apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran PPNBM impor, maka untuk administrasi penerimaan PPNBM digunakan fotokopi SSPCP lembar ke-2C. Yang ketujuh, apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau STP atau surat ketetapan pajak, pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dilakukan dengan penggunaan SSPCP. Itu saja materi SSPCP dari saya. Terima kasih sudah mengikuti misi dari saya. Misi keempat kamu sudah selesai nih. Masih ada misi kelima. Ayo ikutan aku.
Nah, di sini sudah ada misi kelima Anda. Misi kelima kamu adalah ngomong bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Ya, kamu berhasil. Selamat datang ke misi kelima kamu. Materi sekarang adalah mengenai SSCP yang biasa disingkat Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Apabila terjadi kekurangan pembayaran pajak untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri, selain yang ditagih untuk surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SSCP. Surat setoran yang dibuat dalam 6 rangkap dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1A untuk KPBC melalui penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-1B untuk penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-2A diperuntukkan bagi KPBC melalui KPPN. Lembar ke-2B untuk KPP melalui KPPN. Lembar ketiga untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak. Dan lembar keempat untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Nah, misinya sudah selesai. Masih ada misi ke-6. Ayo, ikutin aku. Nah, di sini sudah ada misi ke-6 aja. Misi saya adalah Anda menghitung 1 sampai 10. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, misi Anda selesai. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang batas waktu pembayaran pajak. Wajib pajak dapat membayar pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos, BUMN, setor pajak online 24 jam, atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak SSP yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak KPP, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik e-payment. Kantor penerima pembayaran adalah kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau setempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setoran pajak dapat berupa SSP standar, SSP khusus, surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor SSPCP, dan surat setoran cukai atas barang kena cukai, dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri SSCP. Surat setoran pajak SSP adalah bukti penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak diatur dalam pasal 9 UU RI nomor 16 tahun 2000. Batas pembayaran waktu pajak adalah sebagai berikut. A. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo dan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. B. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas, paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. C. Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. D. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar banding, yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. E. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 paling lambat 12 bulan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nah, masih ada misi terakhir nih. Ayo ikut aku. Nah, misi terakhir adalah menyelesaikan misi-misi sebelumnya. Jadi karena kamu sudah menyelesaikan misinya, kamu mendapatkan hadiah dari misi ini. Oke, aku akan memberikan kamu materi mengenai batas waktu pembayaran pajak atau tanggal jatuh tempo. Jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2. Dipotong atau dipungut pihak lain, penyetor pajaknya adalah pemotong atau pemungut. Tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri, penyetor pajaknya adalah WP. Tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian ada PPh pasal 15, dipotong atau dipungut pihak lain, penyetor pajaknya adalah pemotong atau pemungut. Tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian ada PPh pasal 15, dibayar sendiri, penyetor pajaknya adalah WP dan tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPh pasal 21, penyetor pajaknya adalah pemotong atau pemungut, tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian ada PPh pasal 22, PPN dan PPh BM impor. Penyetor pajak adalah WP dan tanggal jatuh tempo pembayaran bersamaan dengan saat pembayaran impor barang. Kemudian adalah PPh pasal 22. PPN dan PPN BM impor dipungut Ditjen Bea Masuk, ditunda atau dibebaskan. Penyetor pajaknya adalah WP. Tanggal jatuh tempo pembayarannya 1 hari setelah dilakukan pemungutan pajak. Jenis pajak PPh pasal 22, PPN dan PPN BM impor dipungut Ditjen Bea dan Cukai. Penyetor pajak adalah Ditjen Bea dan Cukai. Tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Kemudian ada PPh pasal 22, dipungut bendahara. Penyetor pajaknya adalah bendahara. Tanggal jatuh tempo pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian ada PPh pasal 22, atas penyerahan BBM, gas, dan pelumas. Penyetor pajaknya adalah produsen. Tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Oke, sekian itu dari saya materinya. Terima kasih. Nah, karena kamu sudah menjalankan semua misi ini, saya akan memberikan satu harapan. Nah, kamu sudah bisa keluar dari bilik ini. Kamu tinggal lompat saja. Aku beneran udah keluar. Ini gak mimpi kan? Bisa akhirnya aku keluar dan aku udah paham materinya. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian melihat materi yang udah dibisikkan oleh peri tadi. Perkenalkan, saya Chelsea Alexa akan melanjutkan penjelasan dari Desi. Jenis pajak berikutnya adalah PPh pasal 22 yang dipungut wajib pajak badan tertentu. Kemudian penyetor pajaknya adalah wajib pajak badan tertentu yang tanggal jatuh tempo pembayarannya jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian jenis pajak berikutnya adalah PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Penyetor pajaknya adalah pemotong atau pemungut. Kemudian tanggal jatuh tempo pembayarannya jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian jenis pajak berikutnya adalah PPh pasal 25 yang penyetor pajaknya dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian tanggal jatuh tempo pembayarannya jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian jenis pajak yang berikutnya, PPh pasal 25 dengan kriteria tertentu. Penyetor pajaknya adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT. Nah, tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Kemudian jenis pajak berikutnya, pembayaran masa selain PPh pasal 25 dengan kriteria tertentu. Penyetor pajaknya adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT. Kemudian tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Nah, jenis pajak yang berikutnya adalah PPN atau PPN dan PPNBM. Penyetor pajaknya adalah wajib pajak. Kemudian, tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT dan masa PPN yang disampaikan. Kemudian jenis pajak yang berikutnya yaitu PPN atau PPN ataupun PPNBM dipungut oleh bendaharawan. Penyetor pajaknya adalah bendahara atau instansi pemerintah yang ditunjuk. Kemudian tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian ada jenis pajak PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut selain bendaharawan atau instansi pemerintah yang ditunjuk. Penyetoran pajaknya yaitu pemungut selain bendaharawan atau instansi pemerintah yang ditunjuk. Tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah semua, sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa memaklumi kesalahan yang ada di video ini, mau dari kata, tindakan, ataupun yang lain. Terima kasih. Lihat hasilnya.